Sebuah kasus dugaan penganiayaan super sadis yang melibatkan oknum anggota TNI kembali menggemparkan publik, khususnya di Kabupaten Merangin, Jambi. Seorang pria terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani perawatan intensif akibat menderita luka-luka mengerikan di sekujur tubuhnya. Ironisnya, tindakan main hakim sendiri yang sangat tidak manusiawi ini diduga kuat dipicu oleh persoalan asmara yang rumit dengan seorang wanita yang mengaku sudah berstatus janda. Hingga saat ini, korban masih terbaring lemah di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Kabupaten Merangin. Kuasa hukum korban, Andrianto, menjelaskan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah pemulihan kesehatan kliennya karena kondisinya masih sangat mengkhawatirkan sehingga belum bisa dimintai keterangan secara rinci untuk keperluan berita acara pemeriksaan. Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun tim kuasa hukum, petaka ini bermula dari jalinan asmara. Korban mengaku berkenalan dengan seorang perempuan yang belakangan diketahui merupakan istri dari seorang oknum anggota TNI. Namun, kepada korban, perempuan tersebut menegaskan dan meyakinkan bahwa dirinya sudah berpisah ranjang maupun berpisah hubungan dengan suaminya. Merasa aman, korban pun melanjutkan hubungan tersebut tanpa menaruh rasa curiga. Nahas, rahasia itu akhirnya terendus. Sebelum aksi penganiayaan brutal terjadi, korban secara mendadak didatangi oleh sekelompok orang tak dikenal saat berada di sebuah rumah kos. Salah satu dari gerombolan yang melakukan penggerebekan tersebut diduga kuat adalah suami sah dari perempuan tersebut. Setelah digerebek, korban tidak hanya diinterogasi di tempat, melainkan diduga langsung diculik dan dibawa masuk ke dalam sebuah institusi tertentu. Di sanalah korban disekap dan mengalami tindakan kekerasan fisik yang sangat luar biasa kejam. Selain dipukuli, korban juga terus diinterogasi di bawah tekanan. Akibat penyiksaan tersebut, korban kini mengeluhkan pusing hebat di kepala, memar-memar parah, hingga sempat muntah darah dan muntah-muntah berulang kali pada Rabu pagi, 3 Juni 2026. Kekejaman para pelaku dibongkar secara gamblang oleh kakak kandung korban, Kurkon Yusman. Saat menjenguk adiknya di RSUD Merangin, ia mengaku sangat terpukul dan syok melihat kondisi adiknya yang diperlakukan layaknya binatang. Kurkon mengungkapkan, hampir seluruh bagian tubuh adiknya menderita luka robek dan lebam yang sangat parah. Berdasarkan luka kasat mata, diduga kuat korban dihantam berulang kali menggunakan benda keras seperti kayu atau selang tebal. Tak sampai di situ, fakta yang paling mengerikan dan membuat keluarga meradang adalah ditemukannya bekas luka bakar yang cukup parah pada bagian alat vital korban. Luka bakar tersebut diduga sengaja dilakukan oleh para pelaku menggunakan percikan api atau sundutan benda yang sangat panas selama proses penyekapan. Atas dasar itulah, keluarga menuntut hak kemanusiaan korban dan meminta hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Meskipun dugaan kuat mengarah pada keterlibatan oknum militer, pihak kuasa hukum dan keluarga menyatakan masih akan mendalami seluruh fakta hukum setelah kondisi psikologis dan fisik korban membaik. Mereka juga menegaskan keyakinannya bahwa institusi TNI akan bersikap profesional, transparan, dan tidak akan melindungi anggotanya yang terbukti melanggar hukum serta bertindak keji di luar batas kemanusiaan. Sementara itu, saat awak media mencoba meminta konfirmasi dari pihak Kodim 0420 Sarko, Dandim Letkol Infantri Yahya Wisnu Arianto dilaporkan sedang tidak berada di tempat karena agenda kedinasan di luar markas.